Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha nas'aluka ya man wallahu allazi la ilaha illahu ya rahman ya rahim ya malik ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izzu, ya Mudhillu, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haqqu, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwalu, ya Akhiru, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Barru, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Sabur, ya Sabur, Jalla Jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, nas'aluka an tuhiyya qulubana binuri ma'rifatika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya muhyiyal mauta birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,
Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li masyayikhi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla nartaqiba syai'an min as-sagha'iri wal kaba'iri insyaallah. Allahumma taqabbalha ya karim. Abdul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. وعليها وبها نمت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه. جزا الله تعالى عنا سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil muharram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tsabbit qulubana 'alal iman, tsabbit qulubana 'alal islam, tsabbit qulubana 'alal ihsan, tsabbit qulubana 'alal istiqamah. Wahfazna ya hafiz ya hafiz ya hafiz. Wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya kashifal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Irhamna wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah kullu ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah al khairu kulluhu biyadillah. Bismillahi masyaallah la yasifu su'a illallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana. Allahumma qarrib ilainal halal wa qarribil halala ilaina wa ab'id annal harama wa ba'idil harama anna. Wa barik lana fil halal wa barik lana fil halal wa barik lana ya Allah fil halal ya Rabbana walau kana qalila wasrif anna al harama walau kana katsira. Allahumma rzuqna as-sakinata fi qulubina was sa'adata fi buyutina was sihhata fi abdanina wal barakata fi arzakina. Allahumma iftah lana fatham mubina wahdina siratan mustaqima wansurna nasran aziza wa atimma alaina ni'mataka wa anzil fi qulubina sakinatak wanshur alaina fadlaka wa rahmatak birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Malam hari ini kita memasuki tanggal 2 bulan Muharram. Alhamdulillah hari ini tadi kita memasuki tahun baru Islam, tahun hijrah 1 Muharram. Alhamdulillah kita sudah membaca doa akhir tahun, awal tahun, dan amalan-amalan yang lain sesuai petunjuk, sesuai yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW tentang amalan bacaan di bulan awal di bulan Muharram ini. Salawat dan salam tertujukan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, berikut keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, syafaat, ilmu, amin, Allahumma amin. Sehubungan malam ini tanggal 2, bagi yang belum membaca doa awal tahun mungkin baru tahu, masih dibolehkan ya, masih dibolehkan membaca. Memang belum tahu, jadi baru dengar, waktu sudah masuk, artinya sudah lewat tanggal 1, itu masih dibolehkan. Ada riwayat mengatakan dibolehkan masih tanggal dari awal, kalau lupa, kalau tidak tahu tanggal berapa bulan Muharram itu dia ingat, dia tahu, dia baca. Ya. Apa tanggal 10, apa separuh bulan baru dia tahu, baru ingat. Pokoknya di bulan Muharram. Ya, afdalnya sambut malam tanggal 1. Dan salawat dan salam selalu kita baca, selalu kita kenangkan, selalu kita cintai Nabi kita Muhammad SAW, terutama peristiwa hijrah ini. Kalau malam itu Nabi Muhammad terbunuh, Nabi Muhammad meninggal, kita ini jadi apalah? Dengan kekuasaan, dengan kehebatannya Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dengan pelindungan Allah, penyebab barang-barang yang kalau bahasa kita barang-barang yang ada masuk akal, menutupi luah itu. Nah di situ pikiran wong kafir mandek, stop. Jadi pikiran wong kafir itu dibuntukan oleh Allah. Uji kita ini mentok pikirannya, buntu. Jadi begitu dalam riwayat Nabi dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar tadi masuk gua, spontan Allah datangkan burung sedang bertelok, burung daro. Lalu rumput, Allah tumbuhkan rumput. Kalau bahasa kita ni panjang-panjang rumput alang-alang teruk kelak. Kemudian laba-laba buat sarang. Jadi menurut hukum akal ya, bukan pintu besi, bukan coran ya, bukan apa-apa, bukan papan, bukan besi, bukan coran. Kena pikiran wong kafir tadi dibuntukan oleh Allah, tidak mungkin dia masuk sini. Kalau dia masuk sini, burung itu tentu terbang. Laba-laba ini tentu koyak lah anunya, sarangnya kan. Rumput ini tentu rusak, ditijak kan, gembah lah. Nah, itulah pikiran wong kafir diputarkan oleh Allah, sehingga sudah kita balik. Nah itulah keagungan Allah. Jadi kalau Allah sudah memelihara, Allah sudah melindungi, jangan ragu-ragu lagi. Maka banyak-banyak tiap hari baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sekurang-kurangnya sampai di situ. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita tidak tahu perjalanan kita dari pagi sampai ke petang itu. Dari maghrib ini sampai ke fajar kage beduk subuh, kita tidak tahu nasib kita.
apa ditemukan bala musibah, apa kita maut datang menyemput kita. Kalau pagi belum tahu nasib kita sampai ke sore hari, apa boleh bala, apa boleh hal, apa datang penyakit, apa maut datang, kita tidak tahu. Maka sekurangnya baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, siapa maca itu benar-benar dengan keyakinan, ya Allah sempurnakan, Allah selamatkan dia dari segala hal. Jadi dengan ada peristiwa seperti itu, ambil hikmahnya. Inti dari hikmahnya jangan lupa kepada Allah. Karena Allah wansurna, tolong kami ya Allah. Fa innaka khairun nasirin. Sesungguhnya engkau sebaik-baik menolong. Mantap kan itu? Insya Allah kalau itu mantap, artinya benar-benar di hati Allah nolong, Allah bantu, Allah membuka jalan. Bila mana aku ketemu jalan buntu, jalan susah, jalan bingung, Allah lepaskan segala itu. Yakini. Nah, insya Allah kita dibukakan Allah dada kita. Maaf, tidak susah ini. Siapa benar-benar bertawakal, berserah diri pada Allah, untuk hakikatnya dilapangkan Allah perjalanan hidupnya. Syariatnya gawe yang benar, yang disenangi Allah. Hakikatnya kita lepaskan. Jadi jangan adonian kita berkuasa dengan diri kita. Jangan adonian kita baso-baso budak-budak ini, jangan mak betakoan. Jong Palembang tidak. Aku pintar, aku gagah, aku hebat. Itu hilangkan. Kalau itu masih ada di hati, jangan diharap pertolongan Allah. Jangan ganda antara pertolongan Allah dengan nafsu kita. Apalah arti kita? La haula wala quwata illa billah. Itu hakikatnya. Lalu Allah jelaskan, wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa benar-benar berserah diri, bulat-bulat nian bahasa kita ni, berserah diri pada Allah, fahuwa hasbuh. Allah selesai. Apa urusan dia? Apa yang dia hadapi? Nah, ini keyakinan. Ya, jadi jangan lepas di hati kita, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang istimewa. Yang dari nurnya Nabi Muhammad itu dijadikan, diciptakan seluruhnya. Bumi, langit berikut isinya. Nah, itu pada hakikatnya. Maka Nabi Muhammad SAW lahir sebagai manusia yang diketahui oleh dunia, oleh kita. 12 Rabiul Awal tahun Gajah, hari Senin pagi fajar. Itu menurut syariat, melalui lahirnya seperti kita, melalui abah, melalui ibu, dan ada keluarga, ada sebelah abah, sebelah ibu, seperti layaknya kita. Itu syariat basyariahnya, kemanusiaannya. Namun hakikatnya khalaqahu min nuri. Aku ciptakan Nabi Muhammad dari nurku ya Allah, dari cahayaku. Nah, itu pada hakikatnya. Jadi tanpa nur Nabi Muhammad, dunia, akhirat, bumi, langit, isinya itu masuk kita tidak kacik. Tidak kacik kita di permukaan bumi tanpa nur Nabi Muhammad SAW. Maka hijrah itu cerita sebagai syariat yang diselik, yang didengar, yang bisa diceritakan. Itu syariat. Kalau yang tidak bisa diceritakan itu hakikat urusan Allah. Nah, maka syariat hakikat jangan lepas untuk sementara kita hidup di dunia. Kalau sudah pindah alam, tidak laku lagi syariat.
malaikat bah. Tak kedengar wong mati jero kubur masih semayang. Benar? Masih puasa, masih sedekah tak kedengar. Kita yang nyolat ke dia. Kita yang doa ke dia. Kita yang menyedekahi dia. Itu contoh supaya kita paham masalah hidup ini. Jadi wong yang dicintai, wong yang dipelihara oleh Allah, ya. Kita tadi diselamatkan. Allah bantu, Allah bela. Awal Nabi meninggal ke rumah. Malaikat Jibril alaihissalam turun. Yuk tahu Nabi Muhammad di luar sudah lengkap menunggu, tinggal nunggu waktu komandan, tinggal nunggu komandan waktu nak dobrak rumah ini. Pesan Allah baca ini. Nah, dibacalah oleh Nabi Muhammad dalam surah Yasin ayat nomor 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dengan isyarat ngambil pasir, bacokan itu diamburkan dalam rumah itu. Itu isyarat. Setelah itu tekantuk kalau beratus-ratus wong yang di luar itu tekantuk. Itu mukjizat. Nah, yakini Al-Qur'an. Wote tidak maca Yasin. Tidak susah itu. Jika ayat B dibuktikan Allah, Allah tolong. Kalau nomor hukum akal tak bisa lolos. Di luar itu dengan senjata yang lengkap, dengan tumbak, mungkin dengan samurai, dengan pentung. Memang nak bunuh ini bukan main-main. Makanya harus ingat Allah, harus ingat. Memang dunia itulah. Jadi berganti saat kita disusahkan, saat kita disenangkan. Saat rezeki lancar, saat rezeki sehat, saat sehat, saat sakit. Maka dipahami gunanya belajar itu supaya jangan ngeluh. Paham tak? Putus kalau ngeluh. Itulah dikatakan ujian itu. Dan jangan meratapi nasib. Nasib aku ni main. Jangan, nak boleh. Berarti tidak redo dengan apa yang Allah tentukan. Belajar sampai ke situ baru melek mata kita, baru tahu. Syariatnya jangan galak memperhatikan kehidupan orang lain. Tiap-tiap kita tidak sama. Perhatikan baik kita, keluarga kita. Ini untuk hidup. Jadi hati kita tidak susah. Tidak susah, tidak iri, tidak benci, tidak serik. Nah, kalau ini kumpul, iman kita bondol. Bukan amal baik rusak, iman bondol. Maka kita jaga hati kita. Kalau ada salah sikap dari itu, ngerasa di hati, cepat-cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa aku nak serik, apa aku nak benci, astagfirullahaladzim. Untuk ini, sanggup tak? Nyalakan diri kita, sanggup tak? Nyerudai diri kita, sanggup tak? Maka dilarang nyerudai diri orang lain. Ini serius masalah kajian hidup. Kalau kita introspeksi istilahnya renungan dewek ya, ibda binafsik, mulailah dari diri kau, perhatikanlah diri kau, ya, jangan memperhatikan orang lain. Kita nikmat hidup,
pasti bersyukur kita, pasti bersyukur. Ini apalagi ada contoh-contoh, ya. Nah, alhamdulillah banyak nikmat kita rasakan. Kalau ngeluh, kalau mandang kehidupan wong, hilang nikmat yang ada di kita. Tidak bersyukur kita pada Allah. Ini kajian hidup. Contoh kecil, hati kita digerakkan Allah. Nak masuk masjid, nak masuk langgar, ini keuntungan yang luar biasa. Merenungkan wong yang hatinya tertutup. Nyambung nggak? Itu studi banding supaya kita nyambung. Jadi dengan itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kau gerakkan hatiku nak ke masjid, mau kasih nanti Allah, mau kasih. Nah itu sekecil-kecilnya kita bisa mengetahui nikmat. Kita ditentukannya ibadah, alhamdulillah. Kita ditentukannya bergaul baik-baik. Ini serius. Sebab apapun hasil dari dunia pasti kita temui di akhirat. Baik ketemu baik, tidak baik, yuk ketemu tidak baik. Maka kita hidup di dunia ini berakhlak, berbudi pekerti, tahu diri. Apalagi sudah masuk bulan Muharram. Ini peringatan keras bagi kita untuk kita memajukan, meningkatkan, menaikkan prestasi ibadah kita kepada Allah. Jadi ada satu hadis menjelaskan untuk kita renungkan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa hidup hari ini, amalnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Jadi kalau tahun-tahun yang sudah tadi kita cuma sholat wajib baik, coba-coba bikin sunnah, itu peningkatan. Jarang-jarang atau belum pernah baca Quran secara rutin, nah coba-coba buka rutin. Itu aman, sama dengan celengan, nabung. Sebab kita mati bakal diserahkan amal kita. Bukan untuk Allah, niatnya kan lillahi ta'ala, hasilnya untuk kita. Hasilnya. Faman ya'mal misqala, barang siapa beramal sekecil apapun, misqala zarrah, sekecil zarrah itu taruhlah apalah barang yang paling kecil. Barang siapa beramal sedikit baik, ya, misqala zarratin khairan yara, kebaikan yang dia buat sedikit baik, dia pasti nyelik hasilnya, dia pasti nerima hasilnya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Mungkin kita hafal ayat. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarrah, barang siapa buat sekecil apapun, sedikit apapun kejahatan, kesalahan, tidak minta ampun, ya, itu pun dia rasakan. Syarran yara, dia bakal nyeliknya kejahatan sekecil apapun yang dia buat bila dia tidak minta ampun. Ini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belum sampai ke akhirat, itu sudah ada peringatan. Itu peringatan dari Allah. Maksudnya kita masuk kubur jangan nyesel. Nah disinilah kemunduran umat Islam, sibuk repot sehingga tidak bisa dengar nasihat. Sebaiknya ada cawisan, ada pelajaran agama, datang. Itu paling afdal. Didatangi, ditanya, di mana lagi ada majelis? Didatangi.
agar sedikit-sedikit kita dapat untuk kita bawa ke akhirat. Masya Allah. Yang aneh lagi, pas sudah di dalam, wong mulai ceramah, keluar. Itu lebih aneh. Benar tidak? Kalimat ini didengar jangan tersinggung, bukan ngato ini. Ini perumpamaan. Benar tidak? Kalau otak kita sehat nerimo ini, sadar kita. Kalau otak kita kurang sehat, maka kiai ini ngato wong bae. Benar beda? Wong luar lagi diharap ke masuk. Ini wong sudah ada di dalam, matu. La ilaha illallah. Benar ya? Serius ini. Jadi kita okolah otak kita yang diciptakan Allah untuk berpikir. Kita bukan binatang. Binatang tidak sama. Pikirannya, otaknya, hidupnya, segalanya tidak sama. Benar dia ada pikiran. Binatang itu ada pikiran. Takut ada ya kita megang sapu lidi. Kucing itu berlagu. Tahu dia pasti. Ada akal yang baca, bakal dikebuk. Benar kan? Kambing itu sedang makan godong pisang. Tahu dia berlagi dia. Masih ada akal. Aku ini makan terus gebuknya kakek. Jadi itu pun dia ngerti. Cuma batas itulah. Kita ini dilebihkan dari segalanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami cipta ke manusia itu ya sehebat-hebatnya dalam bentuk kejadian yang istimewa, yang sebagus-bagus yang diciptakan Allah. Akal, pikiran, saraf, penerimaan, renungan, hati, rasa, perasaan. Itu lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Maka kita syukuri. Lalu kita diperintah sholat. Sholat itu sebetulnya luar biasanya itu. Luar biasa. Faedah sholat. Mendidik batin kita. Mendidik otak kita. Mendidik jasad. Menyempurnakan penghidupan. Didatangkan rahmat dan diampuni oleh Allah. Itu garis pokoknya dari hikmah sholat. Jadi bersyukur kalau yang tersambung hidupnya, bersyukurnya dia menerima perintah sholat. Jadi di dalam keterangan sholat itu diterima oleh Nabi dari Allah langsung, tidak melalui perantara. Jadi pada hakikatnya siapa yang sholat benar-benar sholatnya langsung dia dapat rahmat Allah. Langsung dia disaksikan oleh tempat dia tijak, tempat dia tegak sholat itu sampai ke 7 lapis bumi. Apapun yang dilalui seluruhan badan dia ke bawah itu, apa cacing, apa makhluk-makhluk lain itu kena rahmat kan. Dari pojok kepalanya sampai ke langit. Rahmat Allah disambung oleh Allah. Maka makhluk di langit itu nyelik ke bawah ke bumi ini bercahaya. Di antaranya tempat sholat, masjid, langgar, rumah yang baca Quran, rumah yang ada anak yatim, kasih sayang, rumah itu anak yatim itu bercahaya. Rumah orang alim, rumah orang hafal Quran, rumah anak sama ibunya ya berakhlak, anaknya patuh, anaknya hormat, ibu bapak kasih sayang, anak tak kurang ajar, anak tak ngelawan, itu rahmat, bercahaya di rumah.
di rumah baca zikir, baca sholawat. Jadi makhluk yang di langit itu heran maksud itu. Keluar naik dari bumi ini cahaya-cahaya. Nah itu dalam perjalanan ceritanya Nabi Muhammad nunduk ke bawah waktu sampai di langit. Ya Jibril, itu sinar apa? Itu cahaya apa? Itu tempat orang-orang ibadat. Ya bahasa kita nih langgar, masjid, surau, majelis taklim. Itu cahaya apa? Dalamnya ada orang yang berilmu. Dia ajarkan ilmu Allah. Itu cahaya apa? Di rumah itu ada anak yatim. Orang kasih sayang melihara anak yatim itu. Dan banyak lagi kisah-kisah. Nah ini dibuktikan oleh Allah. Ya. Maka kita rasakan kalau kita ibadah nunggu rumah ya, anak beranak, laki bini ibadah, ada ketenangan. Yakin tak? Ada kesejukan kita di dalam rumah, ada kemantapan. Diikat Allah kalau ibadat laki bini itu diikat Allah. Hati bini, hati laki. Maka diiringi dengan doa Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina. Nabi sering baca doa. Wahdina subulas salam. Wa najjina minadz dzulumati ilan nur. Wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina ya tawwab innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matik musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Masya Allah, anak-anak pondok apal doa. Jadi diwajibkan anak pondok baca doa. Masya Allah. Jadi beruntung kita mendidik anak, mendidik agama. Tidak rugi pada hatinya. Sisip kalau pendidikan dunia, untung dunia, rugi akhirat. Sekolah tinggi dah baca ngaji, gelap bukan mbak. Maaf. Sekolah tinggi dunia tidak semayang dia. Diazab untungnya di kubur. Yakin tak? Itu Nabi Ibrahim berdoa tuh. Baru ada tanda hamil. Khawatir Nabi Ibrahim kalau dia anak macam-macam. Mak manu aku. Maka dia berdoa pada Allah. Belum lahir Nabi Ismail. Lalu khawatir, ada rasa khawatir. Banyak doa Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran. Supaya anak jadi penyejuk hati, penghibur hati, ibadat. Itu pengertian doa Nabi Allah Ibrahim. Kembali ke sholat tadi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau bangunan yang duduk di tanah itu pondasi. Kalau yang ada tiang, kalau bahasa dusun itu cagak ya. Itu tiangnya. Kalau tiangnya meging baik sebelah, rumahnya tidak lurus, apalagi rubuh. Tidak. Jadi orang yang tidak sholat itu rubuh agama. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah redha padanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Wa fiha asyru hisalin. Hikmah atau faedah melakukan sholat itu ada 10 macam. Nah,
10 itu seluruhnya diberikan oleh Allah kepada wong yang sholat. 1, zainul wajhi, wajahnya bersinar, dikenal oleh malaikat, bahkan dikenal oleh makhluk-makhluk halus selain malaikat. Orang sholat wajahnya tuh, maka iblis tidak senang wong ngambil wudu, tidak senang wong sujud. Maka gara-gara dia tidak sujud dilaknat oleh Allah. Sekali kita sujud keluar sinar Pak wajah kita. Cuma kita terhijab di dunia ini, tidak kata. Seperti malaikat. Nabi cerita satu ayat turun tentang hari kiamat. Matahari hancur, bulan hancur, langit hancur, bumi hancur. Wallahu a'lam mana keadaannya tidak tahu. Sehingga uji Nabi gelap. Mandang tangan beda katon. Tak nampak. Berapa senti, berapa mili, ini tidak katon. Saking gelap. Nah di situ sahabat bertanya, ya Rasul, macam mana engkau mengetahui umatmu? Kalau dekat ini beda katon, mak mana nak nyari umat yang banyak yang jauh? Apa kata Nabi? Aku nyireni bahasa Palembang aku nyireni, aku mengetahui umatku ya bekas-bekas wudu. Itu contoh. Jadi wong yang selalu sholat tentu berwudu. Nah wudu itu sunnah. Maka wudu jangan dielap, biarin dia kering dulu. Lalu aku mengenal umatku bekas-bekas dia sujud. Min asaris sujud. Maka dalam ilmu fikih ya bab salat, anggota sujud itu 7. Dahi ini bahasa kita kampungnya apa? Kening ya. Kulit kening ini harus kena sajadah. Lanang atau betina. Tidak boleh tertutup oleh sesuatu. Jadi kulit kening ini harus kena sajadah. Tidak boleh dilapis, mungkin kena sal atau rambut be misalnya ya, rambut sehelai be rambut itu batal salat kalau nutup. Nah, jadi rupanya itu tujuannya kan, bersih dahi kita. Nah itu keluar sinar bekas-bekas sujud. Nah di situ sahabat yang bertanya dan sahabat yang hadir senang namanya. Inilah faedah sholat. Jadi sesuai hadis tadi nomor 1, zainul wajhi, elok, bagus bahasa kita ya. Elok itu bahasa Malaysia. Elok kecil, elok ya. Cakep itu mungkin bahasa kita ya. Kalau bahasa luar lain lagi itu ya. Bahasa Arab apa jamil, bagus ya tak? Kalau betina jamilah ya tak? Bahasa kerennya cantik ya tak ya? Kalau lanang ganteng, tidak. Ada rojulun jamil, itu laki-laki ganteng, tidak. Allah gambarkan Nabi Yusuf, masya Allah, yang sedang ngiris bawang, sedang ngiris kentang, tak sadar, ngawasi tangan jalan terus, putus kalau tangan. Masya Allah, ini keelokan wajah Nabi Yusuf. Nah, begitu Nabi Muhammad lahir, kalah wajah Nabi Yusuf, lebih bersinar, lebih hebat wajah Nabi Muhammad. Masya Allah. Urutan yang kedua, wa nurul qalbi. Kita lanjut ke Pak ya, waktu masuk beda ya. Mohon waktu dikit ya. Cahaya di hati. Salat itu Allah berikan faedahnya, hati orang salat itu bercahaya. Hati bercahaya itu terang. Arti terang hidupnya tenang. Warahatul badan. Nomor 3, orang sholat itu badannya istirahat, badannya sehat, tidak sakit-sakit, tidak kemang, tidak lesu.
Asal benar-benar dia melakukan sholat itu. Kemudian nomor 4, wa unsun fil qabri. Sholat itu jadi teman di dalam kubur. Ngerewangi kita. Bini laki tak ngerewangi, anak tambah lagi, kawan tambah lagi. Kalau orang hidup ni doa ke kita. Ngerewangi dah. Nah amal kita ni lah yang ngerewangi. Termasuk air wuduk tadi, kubur jadi senak, jadi lapang, jadi luas, jadi terang. Dan tu solat itu jadi teman di dalam kubur. Nomor 5, wa manzilur rahmah. Diturunkan Allah rahmat, kasih sayang. Jadi wong solat tu dikasih sayangi Allah. Maka sabar-sabar kalau Allah muji, justru kita ibadat, jangan heran, justru itu diuji. Maka jangan ngeluh, aku ni sudah semayang, dulu aku belum semayang, tenang-tenang hidupku, rezeki lancar. Ini aku begoyo semayang, begoyo masuk langgar, alang sempitnya hidup aku. Tak boleh begitu itu. Isipmu Ustaz, aku nak belajar. Ujian itu Pak, pendekatan diri kepada Allah. Artinya kita dipisahkan dari mencintai dunia. Siapa yang senang sakit? Siapa yang senang buntu? Ngerti yang senang buntu, mengut kalau gaib. Mana ada duit telah dikocekan, tahu tak kocekan? Bahasa aku kocekan Pak ini Pak. Bahasa bagi kocekan, tak? Kalau kocekan kosong, udah mengut itu. Tapi kalau ada 2 lembar, 3 lembar yang bagi abang itu, jangan Pak ya. Itu lagi kedua ya. Lalu wa miftahus sama. Fadilat solat itu dibuka Allah pintu langit. Naik solat kita, mi'raj solat. Dikenal oleh makhluk-makhluk yang langit. Jadi kalau terbuka segala hajat dikabulkan Allah. Nomor 7, wasik kelul mizan. Berat timbangan akhirat. Di akhirat, di dalam keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada timbangan. Amal-amal kita ditimbang. Ya. Jadi ada satu ayat yang sering kita baca, ya. Wa amman sakulat mawazinuhu wa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa amalnya ditimbang banyak baik, uji kita ni, ya. Hidupnya fi isyatir radiyah, diredoi Allah dan bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuhu, bila mana timbangan amalnya kurang atau kosong baiknya, banyaklah jahatnya, fa ummuhu hawiyah, dia langsung dikirim ke hawiyah. Wa ma adraka mahya, apa hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang nyala-nyala. Itu Allah jelaskan. Jadi mudah-mudahan dengan kita dengar ayat ini, kalau kita nambah amal, lebih-lebih dah masuk tahun baru ini. Kita lanjutkan. Wa mardatur rabb, redha Allah didapati orang-orang yang sholat itu. Allah tidak murka. Nomor 9, wasamanul jannah, itu sebagai kebun atau buah-buahan atau hasil, ya, di dalam surga. Dalam surga itu, ya, macam-macam kenikmatan yang dipandang, nikmat yang didengar, nikmat yang dirasakan, sehingga manusia tak tahu tidur, tak tahu sakit, tak tahu mati lagi, abadan abada. Tak bisa diakali itu Pak. Cuma sebatas itu baik kita bisa menjelaskan. Karena kita belum mati. Cuma digambarkan oleh Nabi Muhammad, mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar.
belum pernah kita sedik di dunia. Nah, mana lah mayang kita. Suara belum pernah kita dengar suara dunia, keindahan suara. Dan di hati belum pernah lintasan selama hidup kita di dunia. Itulah gambaran surga. Karena Nabi sudah masuk surga. Nabi sudah masuk. Lewat inda sidratil muntaha. Lewat sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Naik setingkat surga ma'wa. Nabi dipersilakan masuk. Nah di situ Nabi ngomong ya. Sahabat bertanya, mak mana Nabi kita surga itu? Ya, kita sama-sama belum mati. Cuman aku sedikit diselik ke, dijingok ke. Nah gambarannya inilah. Belum pernah kita selik yang apapun yang di dunia ini, keindahannya kan. Belum pernah kita dengar seindah di dunia ini. Belum pernah terlintas di hati. Lintasan yang baik-baik. Belum pernah. Berarti dapat jadi bayangan ya. Nomor berikut nomor 10 wahijabun minan nar. Salat itu yang kita lakukan sebagai dinding pagar dari api neraka. Dipisahkan Allah jasad dan ruh kita dari api neraka. Jadi ada pemisah. Nah, jadi 10 pasal hadis ini di dalam kitab Nasaihul Ibad. Nama kitab Nasaihul Ibad. Nasihat yang berguna bagi hamba-hamba Allah, petunjuk jalan lurus. Demikian para hadirin yang sempat kita sampaikan malam hari ini. Insyaallah lain waktu dan sesuai dengan jadwal kita sambung kembali. Amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha wa biha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatil karamih. Jazallahu ta'ala anna sayyidina wa nabiyyina wa lana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluhu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nasallallahu alazim wa bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat sunat ya.